Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Indralaya. Di sini kami akan menyajikan materi tentang fonemik. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Yasmin Anisha Aulia. Fonem merupakan satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional, artinya masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Contohnya, bunyi pada huruf K dan G pada kata beduk dan beduk. Nah, beralih ke fonemisasi sendiri merupakan wujud dari usaha untuk menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka pembedaan makna. Contoh dari fonemisasi ini dapat diwujudkan dalam asimilasi, disimilasi, netralisasi, anafiksis, modifikasi vokal, diftongisasi, monoftongisasi, dan juga zeroisasi. Saya akan membahas mengenai pengenalan fonem. Pengenalan fonem merupakan salah satu bentuk pengenalan pola. Hal ini disebabkan setiap ucapan seseorang mempunyai bentuk dan ciri khasnya masing-masing. Ucapan fonem diklasifikasikan menurut polanya yang didapatkan dengan mengekstraksi ucapan fonem, sehingga didapatkan suatu ciri khasnya atau features. Dalam mengenali fonem, terdapat beberapa pokok pikiran umum yang disebut permis-permis fonologis. Berdasarkan sifat umumnya, permis bahasa tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, bunyi bahasa mempunyai kecenderungan untuk dipengaruhi oleh lingkungannya. Kedua, sistem bunyi mempunyai kecenderungan bersifat simetris. Ketiga, bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip harus digolongkan ke dalam bunyi-bunyi fonem yang berbeda apabila terdapat pertentangan di dalam lingkungan yang sama. Keempat, bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip dan terdapat di dalam distribusi yang komplementer harus dimasukkan ke dalam kelas-kelas bunyi fonem yang sama. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Putri Aditya Pratiwi akan menjelaskan mengenai beban fungsional fonem. Beban fungsional fonem pada prinsipnya dalam kajian fonologi sering dipaparkan menjadi beban fungsional dari oposisi fonemis tertentu, yaitu beban oposisi rendah dan beban oposisi tinggi. Beban oposisi rendah yaitu di dalam bunyi tertentu memiliki pembedaan yang tidak terlalu jauh. Sedangkan pada beban oposisi tinggi itu di dalam bunyi tertentu pembedaannya jauh. Nah, untuk contoh dari beban oposisi rendah dan beban oposisi tinggi sebagai berikut. Beban oposisi rendah terdapat dalam bunyi P dan F yang terdapat dalam kata kapan dan kafan. Sedangkan beban oposisi tinggi terdapat dalam bunyi K dan G yang terdapat dalam kata kita dan gita. Jenis-jenis fonem yaitu yang pertama, fonem vokal. Fonem vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami hambatan. Jenis fonem vokal ini ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, tinggi rendahnya posisi lidah. Yang kedua, bagian bibir yang dinaikkan. Yang ketiga, bentuk bibir pada pembentukan vokal. Contoh pemakaian fonem vokal dalam bahasa Indonesia dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Saya, saya. Kado, kado. Besok, besok. Bisa, bisa. Cubit, cubit. Sate, sate. Pendek, pendek. Kelelawar, kelelawar. Suku, suku. Batuk,
batuk. Yang kedua, fonem diftong. Fonem diftong adalah gabungan huruf vokal dan dilafalkan dalam satu suku kata. Contoh pemakaian fonem diftong dalam bahasa Indonesia dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Pantai, pantai. Amboy, amboy. Kerbau, kerbau. Survei, survei. Jenis fonem selanjutnya adalah fonem konsonan. Berbanding terbalik dengan fonem vokal sebelumnya, jika pada fonem vokal tidak terdapat hambatan, maka pada fonem konsonan ini terdapat hambatan pada pengucapannya. Nah, berikut adalah contoh dari fonem konsonan. Bara, paku, mati, waris, fakta, dari, tahan, nama, lari, rupa, zaman, satu, syarat, niur, jahit, cari, yuri, guru, kapak, nganga, sas, hitam, belang, kabur, kapur, tamu, bawang, kafan, udang, batu, kina, gelap, parah, lazim, pasang, banyak, laju, acar, layar, lagu, luka, angan, paha, sangat, sembab, dekap, malam, abad, kasut, bahan, batal, bakar, bekas, ajak, kadang, tarik, mudah. Baiklah teman-teman semuanya, itulah penjelasan kami dari kelompok 5 kelas Indralaya tentang fonemik. Semoga dapat memberikan wawasan baru kepada kalian ya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.